Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ada seorang ilmuwan Jepang yang bernama Masaru Emoto. Beliau menyusun sebuah penelitian dan menghasilkan sebuah buku yang namanya The Miracle of Water. Jadi keajaiban tentang air atau keajaiban air. Beliau meneliti bagaimana air itu dijadikan dua bagian. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kemudian air yang sebelah kanan ini beliau lakukan riset dan penelitian. Air diberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang tersusun rapi, diberikan doa, kemudian sentuhan musik dan suara-suara yang indah. Kemudian beliau lakukan penelitian, diamati dengan menggunakan mikroskop. Setelah dibekukan, ternyata hasilnya setiap molekul ataupun kristal esnya itu bentuknya sangat simetris dan indah, seperti halnya berlian. Saking simetrisnya, saking indahnya membuat takjub, karena dia begitu simetris dan indah, bentuknya sangat teratur dan rapih. Dan satu bagian air yang sebelah kiri, beliau lakukan riset dengan memberikan suara, kemudian kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak teratur, kata-kata yang berantakan, kata-kata yang buruk begitu ya. Ataupun doa-doa yang buruk seperti hujatan, kemudian kemarahan dan sebagainya, dia diberikan sentuhan seperti itu. Sehingga akhirnya pada saat dibekukan, kemudian diteliti di mikroskop, ternyata setiap molekul ataupun kristal esnya itu bentuknya sangat berantakan. Sama sekali tidak rapih, rusak begitu. Tidak ada satu bagian pun yang itu simetris, tidak ditemukan. Hingga akhirnya bagaimana? Ditarik satu kesimpulan bahwa benda seperti air, jikalau mendapatkan sentuhan yang positif, kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, doa atau ucapan-ucapan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, perasaan yang baik, pikiran yang baik, itu mendapatkan resonansi ataupun getaran yang baik dan menghasilkan kristal yang begitu indah, begitu baik. Dan sebaliknya, jikalau air itu sebagai media, sebagai benda cair, yang jikalau pendekatannya dengan kata-kata yang buruk, musik yang tidak teratur ketukannya, kemarahan, emosi dan sebagainya, sentuhannya dan seperti itu, maka hasilnya sangat buruk sekali dan rusak. Tidak ada bagian manapun yang simetris, melainkan dia akan berantakan dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalam diri kita pun 70% adalah air atau cairan seperti darah. Jikalau misalkan pikiran kita, kata-kata kita kepada diri kita sendiri itu baik, maka menghasilkan energi yang positif. Kemudian setiap molekul cairan di dalam diri kita menjadi rapih, tersusun, menjadi begitu simetris gitu, menjadi begitu indah. Kenapa? Kaitannya apa dengan kita sebagai umat Islam? Bahwa Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan perasa hambaku kepadaku. Kemudian dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Jadi kata Allah, aku sesuai dengan perasa hambaku kepadaku.
Kalau kita berprasangka baik kepada diri kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah keseimbangan, kedamaian. Nyambung dengan satu ayat tadi tentang ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, dengan berzikir, dengan berkata-kata yang baik, mengucapkan kalimat thayyibah, maka hati kita menjadi tenang, darah kita menjadi teratur pada darahnya. Kemudian setiap molekul, setiap tetes darahnya begitu indah tersusun rapi. Kenapa orang sakit setelah dibacakan Al-Quran, diberikan air minum yang dibacakan Al-Fatihah, kemudian dia menjadi sembuh? Karena energi dari ucapan kita, dari doa kita ini menghasilkan struktur atau molekul air itu menjadi rapih, indah, dan itu menjadi obat. Orang sakit biasanya struktur tubuhnya atau darahnya itu mungkin dalam kondisi yang tidak rapi. Pada saat datang gitu satu bacaan ayat Al-Quran, kalimat thayyibah yang dibacakan kepada dia, maka badannya itu menjadi rileks, tenang. Sama dengan badan kita. Pada saat kita sering membaca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan pikiran positif, maka menghasilkan ketenangan dalam diri kita. Maka perbanyaklah berzikir, perbanyaklah kita husnuzon kepada Allah. Ada inda dzanni abdi bi. Aku sedang prasangkaku kepadaku. Prasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jikalau kita berprasangka baik, Allah pun akan baik. Tapi jikalau kita bersangka buruk, maka yang didapatkan adalah prasangka diri kita sendiri. Keburukan itu. Dan tidak ada ruginya jikalau kita selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu, terhadap segala keadaan. Berpikir positif itu sesuatu yang tidak akan merugikan siapapun. Tapi kalau kita negative thinking, gitu kan, ataupun memiliki pikiran yang negatif, itu pertama yang dapat kerugian adalah diri kita sendiri. Dan alam akan mengikuti itu. Berlaku hukum the law of attraction, jadi hukum ketertarikan. Saat kita berpikir baik, maka alam itu menjadi baik. Saat kita berpikir buruk, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Untuk itu, saudaraku sekalian, marilah kita berperbanyak berpikir positif, memiliki zon yang baik, husnuzon kepada apapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri kita, kepada orang lain, kepada alam semesta ini, agar energi kebaikan itu berkumpul tentang kebaikannya, memberikan manfaat kepada diri kita. Dan sekali lagi, pikiran yang positif, kata-kata yang baik itu memberikan energi kepada lingkungan sekitar kita. Jadi jangan pernah kita itu memancarkan frekuensi atau resonansi kepada alam di sekitar kita, kepada siapapun, dengan kata-kata yang buruk, pikiran yang buruk, kemudian dengan perasaan yang buruk. Karena itu akan memancar dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Yang terutama adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kebaikan yang kita pancarkan, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan pula. Itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.